Jika Anda merasa butuh perubahan besar dalam hidup, itu tandanya perubahan itu sudah dimulai. Pertanyaannya cuma satu. Anda mau memimpin perubahan ini, atau cuma ikut arus? Merasa sibuk, tapi tak ada kemajuan berarti. Seperti kapal tanpa kompas, mengarungi lautan luas tanpa tujuan pasti. Banyak yang hidup seperti itu, penuh aktivitas tapi kosong makna. Yang paling menyakitkan, mereka sadar akan kekosongan itu. Merasakannya saat bangun tidur, menatap cermin, atau terjaga tengah malam dengan beban berat di dada. Pernah merasa hampa meski sudah berbuat baik? Itu bukan kelemahan, itu panggilan. Panggilan untuk melakukan hal yang jarang dilakukan orang, menentukan tujuan hidup yang jelas. Bukan sekadar keinginan sesaat atau ambisi materi, tapi sesuatu yang menjadi landasan hidup Anda, yang memberi arti pada segalanya. Tanpa tujuan, hidup seperti lautan badai tanpa peta. Anda mungkin terus bergerak, tapi gerakan itu buta, melelahkan, dan sia-sia. Saya belajar ini dari pengalaman pahit. Sebelum menulis buku pertama, saya diberi tantangan oleh Andrew Carnegie, mencurahkan 20 tahun untuk mempelajari prinsip kesuksesan tanpa jaminan apapun, tanpa bayaran, tanpa tepuk tangan, hanya janji bahwa jika saya tekun, hidup saya dan jutaan orang akan berubah. Kedengarannya gila ya? Tapi saat itu, ada api yang menyala dalam diri saya. Itulah tujuan saya. Meskipun jalannya panjang, sepi, dan penuh ketidakpastian, saya tak pernah merasa kehilangan arah. Kapan terakhir kali Anda merenung, bertanya pada diri sendiri, tujuan hidupku apa? Apa yang benar-benar membuat hatiku berdebar? Kebanyakan orang takut menjawabnya. Takut menemukan kenyataan bahwa hidup mereka tak sesuai harapan. Hubungan yang hambar, pekerjaan yang menghancurkan jiwa, dikelilingi orang yang tak mengerti, tapi mengabaikan pertanyaan itu hanya memperpanjang penderitaan. Ketika tujuan hidup jelas, segalanya mulai selaras. Anda tak lagi menerima remah-remah, berhenti mengejar hal yang tak tergapai. Lebih mudah berkata, tidak, karena tahu apa yang pantas didapatkan. Dan yang terpenting, Anda mulai berkata ya pada hal yang benar-benar penting. Thomas Edison, penemu lampu, mengalami lebih dari 1000 kegagalan sebelum berhasil. 1000 kali. Orang tanpa tujuan pasti menyerah sebelum 10 kali percobaan. Tapi Edison bukan sekadar menciptakan produk, ia ingin mengubah cara dunia hidup. Itulah tujuan yang membakar semangatnya dan akhirnya menerangi dunia. Perbedaan antara hidup luar biasa dan biasa-biasa saja jarang terletak pada kecerdasan atau keberuntungan, tapi pada arah. Arah itu berasal dari tujuan yang jelas. Saat tahu apa yang diinginkan, gangguan tak lagi berarti. Ketakutan berkurang. Kritik tak penting lagi, karena Anda dipandu oleh sesuatu yang lebih besar dari ego. Orang takut menetapkan tujuan karena itu membutuhkan keputusan. Memutuskan itu berisiko, karena memilih satu jalan berarti meninggalkan yang lain. Tapi saya katakan, tak memilih sama sekali adalah risiko terbesar. Anda mengutuk diri sendiri pada penyesalan yang sunyi. Saran saya, tulis. Sekarang juga, tulis kalimat, tujuan hidupku adalah, lalu isi dengan apa yang muncul dari lubuk hati Anda. Jangan disaring, jangan diedit. Tulis apa adanya. Baca setiap hari, renungkan, dan bertindak. Dengan disiplin, Anda akan melihat hal luar biasa. Masalah tetap ada, tapi kini punya makna. Kesulitan tak lagi menghancurkan, tapi membentuk Anda. Karena Anda tahu kemana tujuan Anda. Dan siapapun yang tahu tujuannya, akan mengubah perjalanan apapun menjadi jalan menuju kesuksesan. Hidup tak memberi penghargaan pada yang tercepat, tapi pada yang tahu kemana ia berlari. Tentukan tujuan Anda, sekarang juga. Karena kedamaian, kejelasan, dan kepuasan ada di balik keputusan itu. Anda bisa punya rencana sempurna, sumber daya memadai, waktu cukup, tapi tetap gagal jika tak percaya pada diri sendiri. Ketiadaan kepercayaan seperti retakan tak terlihat di dasar bangunan besar. Tak terlihat dari luar, tapi akhirnya semuanya runtuh dari dalam. Berapa kali Anda meragukan diri saat semuanya hampir berhasil? Berapa kali Anda berhenti karena bisikan dalam hati? Bagaimana kalau gagal? Seringkali bukan kenyataan yang menyebabkan kegagalan, tapi diri kita sendiri.
Keraguan menggerogoti setiap upaya kemajuan. Dan yang paling kejam, keraguan itu jarang muncul secara langsung. Ia menyamar sebagai kewaspadaan, logika, atau kehati-hatian. Tapi namanya adalah ketakutan. Ketakutan, jika tak dihadapi, menjadi penjara. Saya tak terhitung berapa kali orang mengatakan ide saya absurd, tak realistis, bahkan berbahaya, saat mulai menyebarkan prinsip kesuksesan yang saya pelajari dari Andrew Carnegie. Kritik tak hanya datang dari orang asing, tapi juga orang terdekat. Mereka menganggap saya gila karena percaya setiap orang, dengan pola pikir yang tepat, bisa mengubah hidupnya sendiri. Tapi tahukah Anda apa yang membuat saya tetap teguh? Keyakinan bahwa meski seluruh dunia tak percaya, saya percaya. Sejarah penuh dengan orang-orang yang mengubah yang tak mungkin menjadi nyata hanya karena menolak meragukan diri. Helen Keller, buta dan tuli sejak kecil, seharusnya terlupakan, tapi tidak. Ia percaya bisa belajar, berkomunikasi, berkontribusi, dan ia berkontribusi menjadi penulis, aktivis, dan simbol kegigihan abadi. Apa yang memungkinkan itu? Pikiran yang berkata iya saat dunia berteriak tidak. Keyakinan sejati tak bergantung pada bukti langsung. Ia muncul sebelum bukti. Dialah yang menciptakan bukti. Anda harus percaya sebelum melihat, karena jika menunggu sampai semuanya sempurna, Anda tak akan pernah memulai. Keraguan itu sabar. Ia menunggu saat Anda hampir mencapai kemenangan lalu berbisik, apakah ini benar-benar sepadan? Saya mengalaminya. Bertahun-tahun bekerja diam-diam, mempelajari dan mencatat hukum kesuksesan, mewawancarai pengusaha, pemimpin, pemikir. Tapi penerbitan karya saya tertunda. Penerimaan publik bertahap. Saya menghadapi kritik, kesulitan keuangan dan kesepian karena memiliki visi yang tak dipahami orang lain. Suatu malam yang dingin saya melihat naskah lebih dari 1000 halaman dan bertanya, apakah semua ini akan ada gunanya? Saat itu juga, sesuatu di dalam saya menjawab, jika Anda tidak percaya, tak seorang pun akan percaya. Maka saya katakan, keyakinan bukan sekadar keadaan mental, tapi komitmen. Komitmen pada diri sendiri setiap hari. Komitmen itu perlu dipupuk. Cara Anda berkomunikasi dengan diri sendiri penting. Pikiran yang Anda pupuk penting. Orang-orang sekitar Anda penting. Semua itu bisa memperkuat atau menghancurkan kepercayaan Anda secara perlahan. Anda punya mimpi. Mimpi Anda tak butuh izin siapapun untuk ada. Hanya butuh keyakinan Anda. Tapi jika ragu, dunia akan ragu bersama Anda. Jika meragukan, dunia akan meragukan juga. Pintu yang terbuka bagi yang berani, tertutup bagi yang ragu. Mulailah bertindak meski takut. Tindakan adalah sekutu terbesar keyakinan. Setiap kali bergerak meski tak sempurna, Anda mengirimkan pesan pada diri sendiri. Saya mencoba, saya tumbuh, saya maju. Gerakan kecil itu memperkuat kepercayaan diri lebih dari teori apapun. Anda tak perlu menjadi yang terbaik, tak perlu punya semua jawaban, tapi harus percaya bisa belajar, berkembang, dan tumbuh. Jalan menuju kesuksesan tak butuh kesempurnaan, tapi kemajuan. Kemajuan hanya terjadi jika Anda bergerak, percaya bahwa jika melangkah pertama, langkah kedua akan datang, dan seterusnya sampai Anda mencapai lebih dari yang dibayangkan. Yang berhasil bukan yang paling berbakat atau beruntung, tapi yang menolak menyerah pada keraguan, yang memilih percaya setiap hari, meski dunia meragukan. Pilihan itu ada di tangan Anda. Bermimpi indah, tapi hanya yang tertulis dan dikerjakan yang menjadi nyata. Banyak yang keliru. Mereka mencampur keinginan dengan tujuan, mengira cukup berhasrat untuk mewujudkannya. Tapi keinginan saja tak cukup. Butuh struktur, arah, dan terutama tindakan. Percuma punya tujuan jelas dan keyakinan kuat tapi tak tahu langkah selanjutnya dan tak berani melangkah. Saya belajar ini dari tokoh-tokoh besar. Andrew Carnegie bukan sekadar pemimpi, tapi eksekutor ulung. Ia tahu tujuannya dan menetapkan target untuk setiap tahap. Tak ada yang dibiarkan begitu saja. Setiap keputusan didasarkan pada tujuan yang jelas. Ia tak bangun pagi bertanya, apa yang akan kulakukan hari ini? Ia bangun dengan jawaban, karena sudah merencanakannya malam sebelumnya.
Itu sangat berkesan bagi saya, karena saya melihat sebaliknya pada banyak orang. Orang berbakat, cerdas tapi tersesat, tanpa tujuan, tanpa rencana. Mereka hanyut, menunggu waktu ideal, yang tak pernah datang. Berapa kali Anda menunda hal penting karena merasa belum siap? Berapa ide brilian yang mati karena Anda merasa belum waktunya? Waktu ideal tak ada. Tindakan tak sempurna sekarang lebih berharga dari persiapan tak berujung. Tujuan mengubah ide samar menjadi pencapaian nyata. Saat menulis tujuan dengan jelas, sesuatu berubah dalam diri Anda. Anda mengumumkan pada dunia dan diri sendiri Anda, saya serius. Sampai sekarang saya masih menulis dan membaca tujuan setiap hari. Saat pertama kali menulis tujuan saya, kedengarannya terlalu ambisius, mustahil. Tapi saat dibagi menjadi tujuan kecil, saya menyadari itu mungkin satu langkah demi langkah. Kunci, bagi yang besar menjadi kecil. Ubah visi menjadi peta. Buku dimulai dari satu paragraf. Kerajaan dimulai dari satu keputusan. Masalahnya banyak yang lumpuh di hadapan mimpi yang besar. Melihat puncak gunung dan lupa ia ditaklukkan selangkah demi selangkah. Saya ingat seorang pemuda yang ingin mengubah dunia dengan idenya, tapi tak bisa keluar dari rumah orang tuanya. Saya bertanya, apa hal pertama yang bisa Anda lakukan hari ini untuk mendekati mimpi itu, sekecil apapun? Ia berpikir, ragu, lalu menjawab, menulis surat lamaran pekerjaan yang sudah saya tunda berbulan-bulan. Saya berkata, mulailah dari sana. Jembatan antara mimpi dan kenyataan dibangun dengan tindakan kecil dan konsisten. Anda mungkin merasa mandek, hidup monoton, tanpa kemajuan, tanpa semangat. Tapi saya bertanya jujur, Anda punya tujuan jelas untuk 6 bulan ke depan? Anda tahu apa yang perlu dilakukan minggu ini untuk melangkah menuju keinginan Anda? Atau hanya berjalan otomatis, membiarkan hari-hari berlalu tanpa arah? Jujurlah pada diri sendiri. Tulis 3 tujuan. 3 saja. Tujuan spesifik dengan tenggat waktu. Jangan tulis, saya ingin lebih sehat. Tulis, saya akan jalan kaki 30 menit sehari, 5 kali seminggu selama bulan depan. Itu terukur. Itu tercapai. Itu nyata. Jangan tunggu motivasi. Motivasi datang setelah tindakan, bukan sebaliknya. Saat mulai bertindak, Anda mulai melihat kemajuan. Saat melihat kemajuan, Anda termotivasi untuk melanjutkan. Itu siklus, tapi harus dimulai oleh Anda. Tinjau tujuan secara berkala. Hidup berubah, prioritas berubah. Tujuan harus mengikuti. Jangan berpegang pada hal yang tak berarti lagi, tapi jangan menyerah hanya karena sulit.